Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan ini ya. Saya Hersubun Arif, tetap mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menikmati hari libur Anda bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Tadi pagi saya di chat oleh seorang mantan menteri di eranya Pak Jokowi. Rupanya Pak mantan menteri ini nonton konten saya tadi pagi ya, yang berkaitan dengan sakitnya Pak Jokowi dan batalnya dia menjadi ketua umum PSI. Batal nyalon jadi ketua umum PSI karena kemudian yang diputuskan itu maju adalah Kaisang Pangarep, sekarang menjadi putra Pak Jokowi yang sekarang menjadi ketua umum PSI. Dan alasannya Kaisang katanya ya nggak mungkin lah dia bersaing, Pak Jokowi bersaing dengan anaknya sendiri. Artinya kalau kita menyimak pernyataan dari Kaisang itu ya dia yang dipastikan dia yang akan menjadi ketua umum PSI, sementara Pak Jokowi itu kemungkinan ya karena kondisi kesehatannya itu tidak akan maju memimpin PSI. Padahal memimpin partai ini kan perlu kerja besar gitu ya dan perlu fit secara fisik begitu. Dan memang spekulasi tentang kesehatan Pak Jokowi itu makin menguat ketika kemarin dari pas hari ulang tahunnya ke-64 itu Pak Jokowi tampil dan terlihat nyata sekali bahwa terjadi perubahan yang cukup drastis pada wajahnya yang tadinya sebelumnya ada bintik-bintik hitam sekarang malah menjadi bercak-bercak putih yang cukup meluas gitu ya. Dan Pak Jokowi juga tampilan pakaiannya juga berbeda. Sekarang kepejanya tangan panjangnya selalu tidak digulung begitu. Dan ada juga yang melihat terkesan Ibu Iriana itu menutupi posisi dari Pak Jokowi sehingga tidak tertangkap kamera dengan jelas. Nah, Pak Menteri ini mengingatkan saya bahwa hati-hati, bahwa itu bisa saja merupakan upaya semacam political deception atau tipuan gitu, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu tidak sakit-sakit serius amat begitu ya, karena indikatornya dia masih terus bisa muncul ke publik begitu, walaupun memang sekali lagi ada perubahan pada wajahnya. Nah, mengapa Pak Menteri ini mengingatkan saya seperti itu? Karena ia berdasarkan track record-nya dari Pak Jokowi. Jadi justru dicurigai bahwa Jokowi sebenarnya sedang menyiapkan skenario besar di balik itu. Dan goalnya kita sudah jelas tahu bahwa itu nantinya targetnya pada paling lambat tahun 2029 Gibran Rakabuming menjadi presiden, atau kalau memungkinkan situasinya dipercepat sebelum itu di tengah jalan dia bisa menggantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Ini saya kemudian mencoba merenung-renung dan memikirkan apa iya sampai seperti itu, karena ini kan sekarang ini secara fisik kita melihat memang ada perubahan pada Pak Jokowi dan tapi memang sampai sekarang belum ada penjelasan secara komprehensif dari dokter, karena sebagai seorang mantan presiden itu kan Jokowi tetap berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan dari dokter kepresidenan, ini yang dokter-dokter top yang berhimpun di situ. Dan sejauh ini kita tidak pernah dengar ada kunjungan dari atau ya mendengar informasi lah ada Pak Jokowi berobat atau dikunjungi oleh dokter kepresidenan, kan yang ada penjelasannya adalah dia bawa sakit alergi kulit saja gitu ya. Nah, ini diingatkan bahwa mungkin ini merupakan strategi dari Jokowi pertama untuk mengurangi tekanan publik ya. Karena kan bagaimanapun juga sekarang ini kan Jokowi sangat tertekan dengan isu ijazah palsu, kemudian juga pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang didesakkan oleh para purnawirawan TNI. Nah, dengan menyatakan bahwa dia kemungkinan dia ini karena sakit, kemudian dia tidak lagi mau nyalon sebagai ketua umum PSI, berarti kan nanti orang akan menganggap oh sekarang berarti Jokowi memang sedang sakit serius, jadi dia mulai menarik diri dari dunia politik. Dengan begitu tekanan terhadap dia itu tidak seberat sebelumnya. Itu dugaan pertama. Yang kedua bisa jadi ini skenario yang selama ini jadi pakem baku dari Pak Jokowi, yang tesis utamanya ini kalau dia menyatakan A itu berarti dia B. Artinya kalau dia menyatakan dia tidak maju menjadi ketua umum PSI,
berarti dia nanti akan maju. Nah, bagaimana skenarionya? Karena ini kan pendaftaran Ketua Umum PSI itu diperpanjang sampai tanggal 23 ya. Berarti besok tuh sudah penutupan, hari Senin sudah penutupan, dan hari Sabtu kemarin kan Kaisang sudah memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi ketua umum. Ya, itu artinya sebenarnya itu hanya formalitas bahwa dia yang akan menjadi ketua umum, karena ini memang ini partainya Jokowi, suka-suka dialah mau siapa yang jadi ketua umumnya. Nah, tetapi kalau dengan ada elemen kejutnya itu nanti, itu skenario-nya ada tiba-tiba last minute kemudian Jokowi itu ada dokter yang menyatakan bahwa itu sebenarnya sakit biasa saja, dan sekarang sudah mulai proses penyembuhan, dan kemudian dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, dan secara aklamasi kemudian Jokowi yang dipilih menjadi ketua umum. Ini menarik juga Pak Menteri ini anunya apanya analisisnya, dan saya sambil bercanda, wah ini teori konspirasi. Tapi beliau ini kemudian menyodorkan kepada saya fakta-fakta yang memang agak sulit dibantah ya, bahwa teori semacam itu sangat mungkin terjadi pada Jokowi, karena Jokowi ini memang pakemnya bukan bahkan pakem manusia yang baku gitu. Apa saja fakta yang disodorkan oleh Pak mantan menteri itu, ini dia kemudian mengingatkan saya jauh sebelumnya, sampai pada waktu Jokowi masih menjadi gubernur di DKI Jakarta. Pada waktu itu kan setiap kali ditanya oleh wartawan kan apakah dia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014, apalagi kemudian kan kita setiap hari pada waktu itu digelontori dengan hasil-hasil survei yang menunjukkan bahwa surveinya Jokowi itu sangat tinggi, tidak terlawankan, dan sehingga kemudian memaksa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mau tidak mau kemudian mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. Kan waktu itu dia selalu menyatakan copras capres. Saya nggak pikir copras capres, survei gitu ya. Ternyata kemudian kita tahu akhirnya dia maju menjadi calon presiden, dan ya menang karena pada waktu itu publik opini itu sudah digiring oleh lembaga-lembaga survei, bahkan bukan hanya lembaga survei, banyak sekali para akademisi, nah, ngaku ya, banyak sekarang di antara sekarang para akademisinya, para intelektual yang tadinya juga memang jadi bagian tim dari Jokowi dan sekarang itu bertobat gitu ya. Pada waktu itu pokoknya kita semua di brainwashing bahwa kalau Jokowi yang maju menjadi calon presiden, semua yang lain selesai. Kira-kira seperti itulah pada waktu itu. Nah, kemudian setelah akhirnya dia terpilih menjadi presiden, dan kemudian pada waktu dia jadi presiden kan pernah ditanya juga soal anak-anaknya, soal Gibran, soal Kaisang, apakah mereka nantinya juga akan terjun ke dunia politik. Pada waktu itu kan Pak Jokowi menyatakan bahwa anak-anak dia itu fokus kegiatannya, tidak ada yang minat pada politik. Dan hal yang sama juga dinyatakan oleh Gibran maupun Kaisang. Tapi kita tahu kan kemudian belakangan Gibran maju menjadi wali kota Solo, walaupun tidak punya pengalaman apapun di dunia politik, dan Kaisang itu kemudian menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia hanya 2 hari setelah dia mendapat kartu anggota. Ya. Nah, setelah Gibran menjadi wali kota, dia juga ditanya lagi soal apakah dia soal dia ingin maju lagi. Pada waktu itu yang di orang yang menduganya itu dia gubernur Jawa Tengah gitu ya, bukan wakil presiden. Tapi kan dia juga menyatakan dia ingin fokus dulu ke Solo dan Jokowi. Nah, ini kita fokus ke Jokowi saja. Ketika dia ditanya akhirnya apakah Gibran akan maju menjadi calon wakil presiden, waktu itu Jokowi juga menyatakan yang logis saja lah. Orang Gibran baru 2 tahun jadi wali kota Solo kok kemudian maju menjadi cawapres. Ya, dan kita tahu kan akhirnya dengan berbagai macam cara, termasuk aturannya diubah di Mahkamah Konstitusi, dan Gibran menjadi calon wakil presiden dan terpilih menjadi wakil presiden. Pada waktu itu Jokowi juga menyatakan bahwa ketika ditanya oleh wartawan, dia menyatakan dia tidak akan cawe-cawe setelah Gibran dan berpasangan dengan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kan ternyata dia malah juga berikut berkampanye dan juga mengerahkan aparatur pemerintahan dan juga aparatur penegak hukum gitu ya. Jadi ini fakta-fakta yang disodorkan oleh Bapak Menteri tadi yang membuat saya nggak bisa membantah, ya memang realitasnya seperti itu. Termasuk juga keputusan MK dan sebagainya, belum lagi omongan-omongan dia soal ekonomi yang akan melejit,
kemudian soal SMK dan sebagainya, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi itu ya kebalikannya dari itu gitu. Jadi kalau sekarang ini walaupun bukan Jokowi yang sekarang menyatakan dia tidak akan maju menjadi ketua umum PSI, tapi yang menyatakan adalah putranya Kaisang Pangarep, ya ini bisa kita pastikan ini bukan hanya keputusan dari Kaisang, tapi juga omongannya dari Pak Jokowi. Dan kalau omongannya Pak Jokowi berarti kalau dia tidak maju jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, ya berarti dia akan maju gitu. Oke, sampai di sini kita rasanya sulit ya untuk membantah realitas itu. Jadi kita mulai juga, saya juga mulai mikir, benar juga ya. Bisa jadi memang Pak Jokowi itu ya memang sebenarnya sakitnya biasa-biasa saja gitu. Bahkan saya tanya apakah ini kemudian makeup artis gitu, sampai dari hitam bintik-bintik hitam kemudian belang-belang putih. Walaupun pasti banyak orang akan bilang ini nggak terlalu ngarang-ngarang, tapi kita ini urusannya dengan Pak Jokowi yang track recordnya semacam itu. Nah, nah, tentu saja kemudian apa ya, skenario berikutnya? Skenario berikutnya yang paling mungkin adalah Pak Jokowi itu kalau yang sekarang ini ya, sekarang yang kita pegang dulu omongannya dari Kaisang bahwa dia tidak akan maju menjadi ketua umum karena nggak mungkin bersaing dengan dia sebagai anaknya. Tapi kita menangkap sinyal bahwa Pak Jokowi itu akan bergabung ke PSI. Dan itu sebenarnya sudah lama ya, sudah muncul lama, sudah dinyatakan bahkan ada tokoh besar yang akan bergabung. Nah sekarang ini Kaisang menyatakan bahwa akan ada tokoh besar yang akan bergabung pada waktu itu, dan kita bisa menafsirkan bahwa ya itu berarti Jokowi kalau toh dia tidak jadi ketua umum PSI, tapi mungkin dia ngambil peran seperti SBY dan AHY. AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat, dan kemudian Pak SBY menjadi ketua Majelis Tinggi, ya Majelis Tinggi Partai. Ini kan sebenarnya mungkin kira-kira sama dengan dia sebagai ketua Dewan Pembina. Nah, kalau kemudian Jokowi yang masuk menjadi ketua Dewan Pembina atau apapun namanya, ya sebenarnya partai itu masih sepenuhnya akan dikuasai oleh Joko Widodo. Nah, kalau kita ngomong antara Pak SBY dengan Jokowi misalnya, bahkan kita bisa tambah dengan Ibu Mega, ini kan memang orang menyebutnya semua dinasti politik gitu. Tapi ini kan berbeda sekali. Minimal apa ya, political schooling-nya ini kalau Pak SBY dan Ibu Megawati berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Jokowi kan mengkarbit putra-putranya ketika dia masih menjadi presiden. Sementara Pak SBY dalam kasus AHY, ketika AHY maju pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kan SBY sudah tidak lagi jadi presiden, dia sudah tidak cawe-cawe lagi lah gitu. Jadi tentu polanya beda lah orang yang punya wawasan seperti Pak SBY dengan Jokowi. Dan Pak SBY juga menyatakan bahwa ketika kemudian dia sudah tidak lagi jadi ketua umum Demokrat, kan dia sudah jarang datang, sudah lama sekali tidak datang ke kantor Demokrat. Itu yang menyatakan bahwa saya tidak cawe-cawe loh terhadap AHY. Jadi tetap beda lah, walaupun tentu saja polanya sama, termasuk dengan Ibu Megawati yang kita duga pasti sedang menyiapkan puan atau putranya yang lain untuk menggantikan jabatannya sebagai ketua umum PDIP, tapi polanya beda. Jadi kalau kita pegang omongannya dari Kaisang, berarti Pak Jokowi juga akan, walaupun tidak jadi ketua umum, dia akan bergabung dan dia akan mengendalikan PSI, tetap mengendalikan PSI. Dan ini kan sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi pada waktu dia diramaikan bahwa dia akan jadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Pak Jokowi menyatakan bahwa saya di PSI saja. Pada waktu itu diduga bahwa dia akan memilih menjadi ketua umum PSI. Nah, apa pentingnya ini PSI? Tentu sekali lagi kaitannya dengan Pilpres 2029. Nah, yang cukup menarik ini ya, yang cukup menarik itu adalah pernyataan dari Kaisang menyatakan bahwa yang akan bergabung ke PSI itu bukan hanya satu tokoh besar, ada beberapa tokoh besar. Nah, siapa tokoh-tokoh besar itu? Ya jelas kalau yang tadi pertama tokoh besar yang disebut adalah Jokowi, yang lainnya tokoh-tokoh besar, ya kita pasti bisa menduga bahwa ini adalah geng Solo yang akan bergabung ya.
Nah, kalau geng Solo bergabung, ini walaupun Kaisang yang ada di situ, ya partai ini akan menjadi cukup kuat ya karena geng Solo ini kita bisa ngomong itu bisa mantan menteri, mantan mantan petinggi aparat penegak hukum, mantan petinggi militer, bahkan sangat mungkin ini para pengusaha-pengusaha besar yang selama ini memang menjadi eh, penopang dari kekuasaannya eh, Jokowi. Nah, pengusaha-pengusaha besar ini sebenarnya kemarin terlihat juga beberapa di antaranya itu mengirim karangan bunga kan ketika Jokowi itu berulang tahun. Dan mereka-mereka ini dipastikan akan merasa lebih nyaman kalau pemerintahan itu masih di tangan Jokowi dan keluarganya. Apalagi kalau Gibran yang menjadi presiden, jelas mereka lebih nyaman dibandingkan dengan Prabowo. Pak Prabowo ini kemarin kan baru saja menyampaikan pidato dalam di Saint Petersburg Forum di Rusia, dan pidatonya itu jelas sekali tidak membuat happy para oligarki, para elit politik, para pemodal besar, dan juga para penguasa yang ada sekarang ini. Kalau saya nyebut penguasa yang ada sekarang ini kan orang-orangnya Jokowi kan masih banyak sekali di pemerintahannya Pak Prabowo, bukan hanya di jabatan-jabatan formal pemerintahan, tapi juga di komisaris-komisaris kan banyak sekali gitu. Nah, ketika pidato di Saint Petersburg, ini penting nih saya garis bawahi, Prabowo menyatakan bahwa kelompok elit terdiri dari pengusaha besar, pejabat dan aktor politik itu mereka melakukan kolusi, itu yang membuat masyarakat miskin terjebak dan sulit naik kelas menengah gitu ya. Ada bahaya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Dia menyebutnya di negara-negara berkembang, tapi seperti di Indonesia ini yang penting kita garis bawahi ya. Dari apa yang kita anggap sebagai bahaya penguasaan negara, itu kata Prabowo. Mereka ini melakukan kolusi antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elit politik. Pada akhirnya kolusi antara kelompok ini tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah. Lanjutnya, ini keras sekali pidato Prabowo itu ya. Kenapa? Karena kan Indonesia ini dikenal sangat disparitasnya luar biasa. Orang yang sangat kaya itu sangat-sangat kaya, jumlahnya sangat sedikit, sementara mayoritas itu adalah kelompok miskin, dan sekarang ini kelompok-kelompok bahkan kelompok menengah yang mendekati miskin itu sekarang turun menjadi kelompok-kelompok rakyat miskin gitu ya. Dan ini bukan karena kelompok orang-orang yang kelas miskin, orang miskin ini dan kelompok menengah ke bawah ini malas. Tidak, karena tapi mereka dihambat, mereka tidak bisa melakukan mobilisasi karena terjadi kolusi seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo kan berarti itu merupakan sindiran terhadap pemerintahnya Jokowi, dan mau tidak mau ini kan bisa dianggap sebagai ancaman dari kelompok itu. Saya ingin menunjukkan fakta bahwa kelompok oligarki ini lebih nyaman bersama dengan Jokowi itu pada beberapa waktu yang lalu itu kan ini Taipan besar Muhtar Riyadi itu bersama anak dan cucunya itu kan datang ke Solo ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan dan kemudian Pak di situ Pak Muhtar Riyadi tidak hanya membawa James Riyadi putranya, tapi juga membawa John Riyadi cucunya. Jadi ini kan semacam partneran lah ya, nanti setelah James Riyadi dan saya yang berpartner dengan Anda, ini anak Anda yang akan cucu saya yang akan berpartner dengan anak Anda, dalam hal ini Gibran. Jelas kalau Gibran yang dipilih yang menjadi presiden, buat para kelompok elit politik, kelompok pemodal besar ini akan jauh lebih nyaman dibandingkan Prabowo Subianto. Jadi pasti ketika nanti Gibran ini maju kembali menjadi presiden, atau bahkan mungkin sebelum Pilpres dia sudah bisa menguasai pemerintahan, ya, karena secara konstitusi kan jika terjadi presiden berhalangan tetap atau sebab-sebab lain termasuk mengundurkan diri, yang menggantikan adalah wakil presiden. Ini jelas lebih nyaman. Prabowo dengan cara pandang yang seperti itu, dengan kebijakan yang populis, yang lebih pada pro rakyat, yang dia sampaikan bahwa APBN itu harus sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat, ini jelas tidak membuat nyaman. Dan elit-elit politik ini sekarang kan juga mulai digeser. Misalnya seperti Menteri BUMN Erick Thohir, yang selama ini sangat powerful, sekarang kekuasaannya mulai dipreteli dengan dipindahkan semua BUMN ke Danantara dan sebagainya. Dan ini kan juga pasti mewakili kelompok-kelompok kepentingan pemilik modal yang ada di dalam kekuasaan yang dulu oleh Rizal Ramli disebut peng-peng. Jadi dengan melihat fakta-fakta itu, saya akhirnya jadi manggut-manggut juga, dan saya membuka opsi untuk
terus mewaspadai gitu ya. Kalau yang tadi yang waspada harusnya Pak Prabowo, kita juga perlu mewaspadai manuver apa yang sedang disiapkan oleh Jokowi di tengah kabar bahwa dia sakit dan kemudian dia tidak jadi maju menjadi ketua umum PSI, karena nggak mungkin dia melepaskan PSI begitu saja. Ini adalah kendaraan politik yang nanti akan digunakan oleh Jokowi untuk terus melanggengkan dinastinya dan juga tentu saja melanggengkan kolusinya bersama dengan elit-elit politik dan juga para pemodal besar. Jadi skenario-nya seperti itu kira-kira. Kalau skenario yang sekarang yang muncul di permukaan, kita akan menduga bahwa Kaisang yang akan menjadi ketua umum, Jokowi bersama dengan para tokoh-tokoh besar yang disebut oleh Kaisang itu kemudian bergabung dan mereka total all out untuk membesarkan PSI. Atau skenario kedua yang tadi itu yang disebutkan oleh Pak mantan menteri tadi, bahwa ya Pak Jokowi last minute tiba-tiba kemudian dia nyatakan sehat dan dia fit dan proper untuk menjadi ketua umum PSI, kemudian dia mengambil alih PSI, dan disitulah kemudian diglorifikasi dan euforia itu kembali dilakukan seperti yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dengan para buzzer-buzzernya. Soal buzzer ini nanti kita akan bahas karena ini juga salah satu elemen penting dalam kekuasaan Joko Widodo. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.